Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Di sini saya ingin membuat video tentang mata kuliah kewarganegaraan. Nama saya Benda Soekarno Wijaya. Saya dari kelas 1E, jurusan Teknik Informatika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin memperkenalkan dua rekan saya, yaitu narasumber saya sendiri. Yang pertama itu Bung Iqbal dan Bung Julian. Mungkin untuk lebih dekatnya bisa diperkenalkan, Bung. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arkon, status saya sebagai mahasiswa. Perkenalkan, saya Julian Islam Prasetyo. Sekarang saya sibuk sebagai mahasiswa. Nah, itu untuk perkenalkan kedua narasumber saya. Lalu saya ingin mengambil tema tentang demokrasi. Demokrasi itu sendiri dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kita sudah tahu tentang demokrasi itu sendiri, karena demokrasi itu sendiri diterapkan pada tahun 1945, lalu sampai sekarang waktu zaman presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Menurut saya itu demokrasi itu pasti yang diuntungkan rakyat dalam segala hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut lagi dan lebih jelas lagi, mungkin saya lempar ke dua narasumber saya. Yang pertama, gimana menurut Bung Iqbal tentang demokrasi ini sendiri? Baik, terima kasih Bung Karno. Kalau menurut saya pribadi, demokrasi itu berasal dari kata Yunani, artinya demokratos, yang artinya kekuasaan rakyat. Namun demokrasi itu sendiri yang saya tahu itu berawal dari negara Prancis. Ya, kita tahu semua tentang kasus kakek dan cucu, yaitu Raja Louis XIV lalu dan cucunya Raja Louis XVI yang tambah parah, itu yang melakukan hak otoriter yang sangat kejam dan keji terhadap rakyat, sehingga rakyat mulai dari situ tidak percaya suatu ke otoritas atau kekuasaan penuh terhadap pimpinan. Maka pada tokoh filsafat politik pada saat itu, yaitu Montesquieu, menjelaskan ada 3 penerapan dari jalan terbaik dari tidak adanya kekuasaan otoriter, yaitu adanya 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dimana dan dari 3 lembaga tersebut yang dicetuskan oleh Montesquieu lahirlah suatu bentuk demokrasi. Sehingga sekarang demokrasi pun dipakai di berbagai negara, contohnya negara kita. Sekian dari saya. Oke, makasih Bung Iqbal. Mungkin kita langsung lempar saja ke narasumber yang kedua. Bung Julian, bisa dijelaskan tentang demokrasi itu sendiri? Baik, terima kasih Bung Karno. Saya ingin sedikit menambahkan ya, karena mungkin Bung Iqbal sudah menjelaskan cukup dalam. Sebenarnya demokrasi ini itu apa sih? Demokrasi ini suatu sistem pemerintahan yang dimana sistem pemerintahan demokrasi ini berkedaulatan berada pada di tangan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan kembali lagi ke rakyat. Prof. Mahfud MD pernah bilang bahwasanya ada 2 alasan mengapa demokrasi sering dipakai di negara-negara. Yang pertama, negara yang menjadikan demokrasi sebagai dasar pemerintahannya itu menganut asas fundamental. Asas fundamental itu yang setauku itu adalah bersifat pokok wajib. Nah, yang kedua alasannya, negara yang menjadikan demokrasi sebagai dasar negaranya, esensial asas kenegaraannya itu berpendapat bahwasanya negara adalah organisasi tertinggi. Nah, mungkin itu sih menurutku, Bung. Oke, makasih Bung Julian. Nah, sekarang tadi kita berpendapat tentang apa itu demokrasi. Pasti di dalam demokrasi itu ada makna. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa sih dari makna tentang demokrasi itu sendiri? Mungkin Bung Julian bisa pertama. Terima kasih Bung Karno. Makna demokrasi setauku ya, di mana pemerintahan itu dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan dari musyawarah rakyat. Makanya ada lembaga kalau di negara kita bernama Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu fungsinya mereka adalah yang merumuskan undang-undang. Sebelum merumuskan undang-undang, mereka melakukan kajian teoritis. Kajian teoritis itu apa? Kajian di mana para tim-tim ahli ini dia meneliti apa saja yang menjadi permasalahan di rakyat dan bagaimana cara memperselesaikan masalah ini.
dari setelah muncul suatu definisi atau suatu kesimpulan, mulailah ahli-ahli teori itu mengangkat kajian itu menjadi naskah akademik yang nanti akan dirumuskan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, seperti tadi yang aku bilang, demokrasi menganut sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan kembali lagi ke rakyat. Mungkin menurutku itu saja sih Bung, makna demokrasi. Nah, setauku. Oke, makasih Julian. Ya. Nah, sekarang untuk Bung Iqbal gimana tentang makna dari demokrasi itu sendiri? Baik, terima kasih Bung Karno. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bung Julian sangat kompleks dan jelas. Jika menurut saya, demokrasi itu ialah suatu aspirasi rakyat yang ditampung oleh pemerintah, yang dimana pada prosesnya pemerintah itu merumuskan masalah apa yang ada di dalam negeri, yang dimana itu berupa keresahan, kekhawatiran masyarakat yang diaspirasikan terhadap pemerintah. Nantinya itu akan menjadi rumusan dan adanya jalan keluar sebagai solusi dari pemerintah terhadap rakyat. Seperti itu mungkin kan. Oke, terima kasih Bung Iqbal tentang penjelasan makna dari demokrasi. Sekarang saya ingin tanyakan, Indonesia sudah menerapkan kan dari tahun 1945 waktu pertama kali Presiden Soekarno menjabat. Dia sudah menerapkan pertama kali demokrasi dan sudah berjalan sampai presidennya sekarang itu Jokowi gitu. Nah, saya ingin tanya dari pendapat kalian berdua, rekan saya ini berdua, sudahkah belum Indonesia menerapkan dari zaman Soekarno sampai zaman sekarang menurut pandangan Jokowi? Mungkin pertama Bung Iqbal jelaskan. Jika dari saya sendiri, pertama para demonstran, kita sebagai orang yang melakukan demonstran, anggaplah kita sebagai mahasiswa. Nah, rata-rata para demonstran itu melakukan demokrasi atau sebuah demo mengatasnamakan rakyat. Tapi nyatanya kita sebagai mahasiswa terkadang tidak tahu substansi apa yang ada dalam suatu masalah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, itu dari sisi para demonstran. Lalu yang didemonstrasikan pemerintah, terkadang pemerintah juga tidak mendengar apa suara keresahan kita. Ya, kita sudah bersusah keringat payah, contohnya seperti kemarin melakukan demonstrasi, tapi nyatanya kita dipukul mundur oleh aparat, yang aparat itu melindungi pemerintah. Nyatanya kita tidak dapat apa-apa, dan timbullah berbagai reaksi. Adanya juga para tokoh yang pro terhadap masyarakat, yang masyarakat notabene itu sebagai korban, dan ada juga tokoh yang pro terhadap pemerintah, yang dimana itu memberi keuntungan juga terhadap tokoh tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih. Bung Karno. Bung Ian, pendapat Bung Ian? Nah, makasih Bung Karno waktunya. Nah, menurutku ya ingin menambahkan sedikit saya nih dari Bung Iqbal, karena Bung Iqbal sudah menjelaskan sangat konkret dan sangat pasti. Saya ingin menjelaskan sedikit sejarah dari demokrasi ini. Pasca merdekanya kita dari bangsa imperialis dan kolonialis, itu Bung Karno langsung menerapkan pemerintahan darurat. Nah, setelah pasca revolusi, Bung Karno menerapkan sistem parlementer. Parlementer sendiri itu adalah sistem pemerintahan yang menganut parlementer. Nah, lalu Bung Karno menerapkan sistem demokrasi terpimpin, yang dimana demokrasi terpimpin ini adalah suatu demokrasi yang memang dituliskan oleh Bung Karno karena sudah tidak percaya dengan Dewan Konstituante, karena Dewan Konstituante sendiri sudah tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mulai dari situ jalan dinamika politik Indonesia agak sedikit membaik setelah Bung Karno lengser, tepatnya pergantian orde, yaitu menjadi orde baru. Di situ mulailah naik demokrasi kita, agak naik, dan ya setelah kita lihat di akhir-akhir periode jabatan Soeharto itu ada sedikit
penyelewengan, di mana krisis moneter dan korupsi itu yang menodai nilai-nilai dari demokrasi sendiri. Makanya muncul reformasi. Nah, pasca reformasi, alhamdulillah negara kita sangat saya bilang sangat bisa menerapkan lah asas-asas demokrasi yang sudah tercoreng oleh bangsa Orde Baru. Menurutku itu sih, Bung. Itu saya menjelaskan sedikit sih dari sepak terjang demokrasi di Indonesia ini. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Bung Iqbal dan Miguel. Mungkin kan kita udah bahas nih tentang demokrasi sendiri, makna dan penerapannya. Saya ingin menanya tentang ini, prinsip demokrasi itu sendiri untuk Indonesia sendiri. Mungkin Bung Julian bisa menjelaskan. Prinsip demokrasi. Bisa dijelaskan. Prinsip demokrasi ini setahuku itu ada 10 ya. Tapi dalam implementasi penerapannya itu hanya beberapa saja. Seperti salah satunya penyelewengan penerapannya ya. Prinsip penerapan demokrasi itu adalah masalah hak asasi manusia. Kenapa hak asasi manusia? Karena bisa kita lihat dari zaman Orde Baru sampai sekarang banyak kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan, seperti kasus 65 Semanggi 2 dan banyak seperti penculikan aktivis, penembakan misterius atau bisa kita disebut Petrus, dan juga ya beberapa kasus yang baru-baru terjadi ini, aksi yang pernah terjadi pada tanggal 8 Oktober tepatnya 8 Oktober. Nah, itu banyak sekali penculikan aktivis dan juga beberapa aparat melakukan represif kepada aksi massa. Nah, lalu ada di Papua terutama, karena Papua selalu seperti dikambing hitamkan. Ya, menurutku itu prinsip demokrasi yang sampai saat ini belum terimplementasikan dengan baik, terutama dari masalah hak asasi manusia. Sebenarnya banyak prinsip, ada beberapa prinsip, kalau saya baca ya, ada beberapa prinsip yang belum diterapkan dengan baik oleh pemerintah saat ini. Oh siap, oke. Ini dari Bung Julian. Ya. Bung Iqbal mungkin ada pendapat nih prinsip demokrasi. Baik, terima kasih Bung Tano. Kalau jika pendapat Bung Julian itu menyinggung hak asasi manusia, saya pribadi menyinggung hak tata kekuasaan negara. Jika demokrasi ini rata-rata itu kepala negaranya itu ialah presiden. Nah, bagaimana jika presiden langsung dipilih oleh Tuhan? Berarti negara kita itu bukan bisa dibilang sebagai negara demokrasi. Tokoh filsafat dari Jerman bernama Karl Marx, dia menekankan kapitalisme terhadap negara. Yaitu menganggap demokrasi itu ialah sistem negara yang salah. Karena apa? Demokrasi itu kan pasti ditata, diatur, dijalankan oleh manusia. Nah, demokrasi dianggap itu sebagai perusak karena manusia itu sifatnya perusak. Nah, namun jika memang dia katakan demokrasi itu sebagai perusak, kenapa tidak kekuasaan itu langsung dipegang oleh Tuhan, dan Tuhan mengamanatkan terhadap pimpinan negara atau disebut raja atau presiden? Memang benar demokrasi ini di negara kita ini agak sedikit rusak. Contohnya saya singgung tadi, banyak para demonstran yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia tidak tahu isi substansinya. Begitu. Atau mungkin bisa jadi memuas diri sendiri kan dalam aksi. Mungkin itu bisa jadi kedok dia sebagai urusan pribadi dia, menunggangi aksi. Tapi dia menunggangi aksi tersebut. Nah, itu bisa jadi, Bung Karno. Dari saya seperti itu. Tadi kita menjelaskan tentang prinsip. Lalu saya ingin bertanya untuk kedua rekan saya dan sumber saya ini tentang pertanyaan ini, bisa dibilang pertanyaan terakhir mungkin kan. Nah, perlu nggak sih Indonesia memperbaiki dari demokrasi itu sendiri dari sisi lain, dari sisi manapun? Perlu nggak? Mungkin Bung Iqbal bisa menjelaskan tentang demokrasi. Pertama, dari sisi budaya, kita sebagai pelaku utama peranan demonstran
kita yang kebetulan di masa ini kita sedang mengalaminya barusan. Itu harus adanya perubahan sikap, perubahan sifat, apalagi harus ada perubahan sifat pragmatis yang ada terjadi dalam diri kita, agar nantinya para generasi baru kita itu tidak mengikuti sifat buruk dari apa yang terjadi di diri kita sebagai para demonstran. Lalu dari sisi pendidikan, harus adanya pendidikan ilmu mutu lagi terhadap ilmu demokrasi, khususnya di pendidikan kewarganegaraan. Lalu terakhir, dari bidang pendidikan, khususnya di sekolah yang masih pelajar SMP SMA yang dia mendapatkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, itu di subbab demokrasi harus ditekankan ilmu demokrasinya. Mungkin seperti itu dari saya. Berarti Bung Iqbal ini ngambil tentang ilmu budaya dan pendidikan dari segi perbaikan. Oke Bung Julian, dari segi perbaikan untuk Indonesia sekarang tentang demokrasi. Demokrasi ya. Saya tidak ingin bertambah banyak ya, tapi saya berpendapat bahwasanya perlu adanya perbaikan di ranah demokrasi ini, khususnya di bidang politik. Kenapa? Mereka sebagai alat-alat negara yang seharusnya menjamin hak-hak kebebasan pendapat kita, malah melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Contoh pembungkaman demokrasi, pembunuhan demokrasi, khususnya di ranah kampus itu sering terjadi pembunuhan. Itu merupakan pencitraan nilai-nilai dari demokrasi sendiri. Apalagi khususnya ada di bidang khususnya ya pemilihan kemarin KPU, kalau kita lihat itu adanya dinasti-dinasti politik oligarki yang dilakukan pemerintah, seperti halnya kita lihat daerah Medan atau di daerah manapun ya, kita bisa lihatlah banyak anak-anak dari pemerintah yang menjadi pejabat di daerah. Itu menurut saya langkah-langkah menuju politik oligarki. Nah, itu sangat-sangat mencederai, karena apa? Mereka ini ingin berkuasa. Mengapa berkuasa? Karena tidak mementingkan yang lain, hanya memikirkan diri sendiri. Untuk khususnya di dalam hukum itu sendiri itu harus dimasukkan nilai-nilai demokrasi. Apalagi di ranah sosial kan banyak dari masyarakat kita masih skeptis mengenai apa itu demokrasi yang sebenarnya. Masih skeptis, masih belum tahu, masih banyak yang belum tersalurkan lah ilmu-ilmu tentang demokrasi itu. Jadi itu adanya perubahan dan juga penambahan di ruang sisi baik politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, itu harus ditanamkan nilai-nilai demokrasi, khususnya Pancasilais. Mungkin segitu saja Bu tanggapanku sih. Oke, terima kasih dari Bung Julian yang mengambil tentang politik. Mungkin sekian dari wawancara saya untuk kedua teman saya ini. Selamat malam dan sekian, terima kasih.